Yang nyewa hantaran ke sini itu biasanya kurang 3 minggu barangnya sudah dikirimkan ya, karena mau dihias kan butuh waktu sampai beberapa hari. Jadi kalau kurang 2 hari atau 3 hari baru diantarkan ya nggak bisa ya, karena di sini antri. Ini balasan untuk manten laki-laki ya, itu ada sajadah, ada sarung, nanti dihias. Itu untuk manten wanita ya, sebagian sudah selesai, ada yang masih belum digarap. Khusus untuk perhiasan, tempat kalung dan gelang ada tempatnya sendiri ya, bukan di sini. Ini tempat cincin. Jadi untuk tempat cincin nanti tinggal pasang sendiri ya orangnya. Itu nanti diletakkan di sini cincinnya. Jadi khusus untuk perhiasan itu memang tidak mengirimkan ke sini orangnya, tapi dipasang sendiri. Cara mensucikan bak mandi setelah dikuras, dibersihkan, terus diisi sampai tumpah. Jadi cara mensucikannya harus betul-betul sampai tumpah. Nah itu sudah mulai tumpah ya. Nah itu sudah mulai tumpah. Nah kalau sudah tumpah begini, itu hukumnya suci ya. Kita matikan. Bismillahirrahmanirrahim. Darah tinggi atau hipertensi menyebabkan pembuluh darah yang sangat kecil ini kaku ya, dan memompa terlalu cepat, lalu memasuki otak, jantung, ginjal, dan organ lain kita. Pembuluh darah yang kecil ini ya lama-kelamaan akan pecah ya. Kalau pecahnya di otak nanti stroke, pecahnya di jantung nanti menyebabkan jantungnya bengkak, kalau di ginjal nanti gagal ginjal. Jadi semua itu diawali dari marah yang akhirnya komplikasi ya. Jadi nanti marahnya tuh tinggal seberapa besar, terus gandeng dengan apa. Kalau marahnya sangat kuat disimpan hampir tiap hari, gandeng dengan iri dan keinginan untuk beli sesuatu ya. Jadi keinginan untuk beli sesuatu itu sangat kuat, meledak-ledak. Keinginannya tuh biasanya keinginan yang besar-besar ya. Kalau tidak terlaksana biasanya tuh sangat marah dengan suaminya dan disimpan, dan itu hampir tiap hari sampai bertahun-tahun ya, akhirnya jadi kanker payudara. Kalau di laki-laki kanker prostat. Tapi kalau keinginan yang sangat kuat itu disimpan hampir tiap hari, gandeng dengan egois. Tapi kalau punya keinginan tuh ya biasa ya, tidak terlalu meledak-ledak, terus tidak ada iri ya, nanti di jantung bengkak. Kalau di keluarga bunda itu jantung bengkak nggak ada ya, ya jantung biasa ya, sakit jantung gitu aja, bukan termasuk tergolong jantung bengkak. Karena kalau jantung itu kebanyakan marah yang disimpan dan yang dikeluarkan itu sama ya. Jadi kalau hanya disimpan aja itu biasanya itu malah meledak jadi jantung bengkak. Jadi jantungnya bengkak. Makanya kalau marah itu ya jangan disimpan, ya jangan dikeluarkan. Tapi hendaknya diomongkan. Jadi penyebab marah itu apa? Diomongkan, dimusyawarahkan. Insya Allah itu bisa terselesaikan ya. Tidak jadi marah, juga tidak mengendap di hati ya. Kalau disimpan kan nanti jadi penyakit ya, lama-lama kan disimpannya itu sebaiknya disimpan ya, jangan dikeluarkan, jangan, tapi dikeluarkan dengan baik-baik, bukan dengan marah tapi dengan musyawarah. Insya Allah dengan musyawarah itu ya tidak akan mengalami marah-marah ya. Kalau di keluarga bunda itu seperti itu. Jadi alhamdulillah di keluarga bunda nggak ada yang kena stroke, nggak ada yang kena penyakit yang berat-berat seperti diabetes. Karena kalau di keluarga bunda itu Pak D, Bude, kakak itu semua tuh kalau pingin beli sesuatu yang ini nggak bisa beli ya, itu urunan ya istilahnya apa ya. Ayo ini mau bangun rumah, urunan, ada yang urunan foto gitu.
Ya niatnya itu ya niat tolong menolong karena Allah aja, bukan karena nanti biar dibalas, enggak. Saya seperti itu, budaya tolong menolong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya mengenai ambien. Memang ambien ini penyakit rakyat ya, hampir semua orang itu merasakan ya, rata-rata merasakan seperti itu ya. Ada yang sakit, ada yang enggak. Jadi rata-rata memang itu ada yang menonjol ya, jadi istilahnya itu pembengkakan anus, karena itu diedenkan. Nah biasanya itu ada tekanan keluar, memang ada unsur otot-otot penggeraknya itu di situ ya. Jadi seperti itu, akhirnya terdorong keluar. Sebenarnya itu otot-otot dari anus atau sebelum anus besar itu ya, itu di daerah kloaka ya, itu mengunci lah istilahnya. Nah di situ itu membengkak, karena memang pembuluh darahnya itu membengkak. Nah disitulah itu rasanya seperti mau BAB ya. Jadi orangnya tuh rasanya tuh maunya tuh seperti BAB, tapi ketika ditongkrongin ya kok nggak keluar-keluar, akhirnya ya diedenkan. Nah yang membengkak itu malah keluar. Jadi yang keluar itu bukan kotorannya, yang keluar itu malah yang bengkak itu malah keluar. Padahal ya sudah ngeluarin kotoran. Orang BAB itu kan habis ngeluarin kotoran kan biasanya enak plong ya. Ini sudah keluar itu tapi rasanya mau keluar lagi, ada sesuatu yang mau dikeluarkan lagi. Makanya ditongkrongin ya nggak keluar-keluar karena memang kotorannya sudah keluar. Jadi itu kepanjangan dari usus besarnya ya pada waktu ngeden. Nah pantatnya itu kan menggelembung ya, jadi itu ambien itu seperti itu. Jadi otot-ototnya itu kaku ya, gak elastis lagi. Jadi kalau di dokteran biasanya dipotong ya. Ambien itu insya Allah kalau dari sisi akhlak orangnya itu kaku. Dia seperti mulut itu lah, mulut itu kalau kaku biasanya kan dibuat bicara itu agak sulit ya. Ya ini juga begitu, orangnya tuh punya tipikal kalau ada masalah itu diem dulu, dia nggak banyak ngomong ya, kemudian bengkaknya itu karena nahan marah ya. Jadi orang yang ambien itu biasanya kalau di keluarga itu maunya itu diem, marah, jengkel, tidak mau menyerap baik buruknya. Jadi kalau di keluarga itu memang orangnya seperti itu. Jadi ambien itu memang orangnya nggak luwes ya. Jadi otot-otot di daerah anus itu kaku. Tapi kalau dia menonjolnya itu hanya menonjol saja ya, berarti dia tuh banyak diem tapi tidak marah. Tapi kalau emosinya meledak, nah itu nanti ada darahnya yang keluar. Ya memang ambien itu ada yang sakit, ada yang enggak. Biasanya yang sakit itu yang sampai kalau keluar darah ya. Jadi pembuluh darahnya itu pecah ya, saking halusnya akhirnya pecah. Jadi seseorang yang kena ambien insya Allah melakukan akhlak seperti itu. Jadi kalau ada masalah di keluarga tuh ngambek, diam ya. Kalau nggak pin seperti itu ya harus luas ya. Siapapun yang mengalami ambien, kalau memang pingin ambiennya tuh tidak terjadi lagi harus luas. Anus di otot-otot itu harus luas. Jadi kalau di dalam keluarga itu luas, tidak kaku. Jadi kalau ada masalah diselesaikan, tidak kaku orangnya, mau menyelesaikan, insya Allah tidak akan mengalami ambien. Wasyawirhum fil amri. Allah itu perintah bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Jadi kalau ada masalah malah diem, gak mau ngomong, ya itu nanti bisa ambien.